Shalom, selamat bertemu kembali di program Safir, Safaan Firman akhir pekan di Hakos YouTube channel HKBP Distrik 30 Riau Pesisir. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan sepanjang satu minggu yang telah kami lalui. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami sehingga kami dapat menangkap kehendak Tuhan melalui firman yang dijelaskan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih di dalam tema besar di bulan Juli tahun 2021 yang berjudul Hidup dalam Kebenaran Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu caranya adalah jika kita sedia menerima teguran. Sedia menerima teguran. Seperti yang tertulis di dalam kitab Amsal 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teguran adalah usaha untuk memperingatkan seseorang agar sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga ia kembali ke jalan yang benar. Di satu sisi, Tuhan senantiasa melimpahkan kasih, kemurahan, pemeliharaan, penyertaan, dan pertolongannya kepada kita, seperti yang kita alami dalam satu minggu perjalanan hidup yang telah kita lalui. Tetapi di sisi lain, Allah juga akan memberikan teguran atau hajaran kepada kita bila kita melakukan pelanggaran atau dosa di hadapannya dan di hadapan sesama kita manusia. Kita tahu Bapak Ibu, tujuan teguran itu adalah agar kita menjadi jerah dan tidak lagi mengulangi kesalahan sehingga kita dapat bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan kehendaknya. Tuhan dapat menegur kita melalui pertama firman-Nya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin banyak kita mendengarkan, menerima firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhan itu bisa menjadi teguran. Dan jika satu minggu ini Anda dan saya menerima firman Tuhan dalam bentuk teguran, dengarkanlah itu, ikutilah itu. Yang kedua, kita dapat menerima teguran dari Tuhan melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masalah atau persoalan, sakit penyakit seperti pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, melanda kehidupan kita di Indonesia ini, di sekitar kita saat ini. Krisis keuangan, masalah keluarga, bencana alam, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah itu juga menjadi sebuah teguran dalam kehidupan kita, sehingga kita jangan-jangan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi adalah karena kesalahan kita, karena hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah boleh merenungkan setiap peristiwa dalam kehidupan kita, khususnya dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita lihat, jangan-jangan Tuhan sedang menegur kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
koreksilah diri kita. Yang ketiga, Tuhan dapat menegur kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Tidak peduli siapapun itu, tetapi sepanjang dia melihat ada kesalahan di dalam diri kita dan dia sedia untuk menegur kita, jangan lihat itu sebagai musuh. Jangan-jangan Tuhan sedang mengutus saudara kita itu untuk mengingatkan kita kembali kepada jalan yang benar melalui teguran yang disampaikan. Berarti dia sedang mengasihi kita melalui kasih saudara-saudara di sekitar kita. Yang keempat dan terakhir, Tuhan dapat menegur kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yaitu melalui hati nurani kita. Ketika hati nurani kita berdetak, ketika kita jatuh dalam kehidupan yang tidak Tuhan kehendaki, itu berarti Tuhan sedang berbicara di dalam kuasa Roh Kudusnya dalam hati kita. Makanya kita harusnya kembali sadar dan datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedialah untuk menerima teguran dari Tuhan. Kembalilah kepadanya. Maka itu berarti kita sedang mempertahankan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Berilah hati kami hati yang sensitif melihat teguran Tuhan melalui firman-Mu, melalui hati nurani kami, melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui setiap peristiwa yang ada di dalam hidup kami. Dan berilah kuasa Roh Kudus agar kami mampu kembali kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Jagalah hidup kita dengan protokol kesehatan. Jangan lengah. Mari memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Tuhan memberkati. Shalom.